Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan hidup perlu kita sadari bahwa hidup itu memang membutuhkan materi, namun toh juga harus diimbangi dengan pilihan imani. Hidup bukanlah bersumber dari materi semata, tetapi juga kebahagiaan yang berasal dari kerohanian yang berkualitas dan mendalam di dalam perjalanan persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber kebijaksanaan, utuslah roh kebijaksanaan-Mu kepada kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Ajarilah kami untuk berani menyangkal diri dan melepaskan segala sesuatu dari keegoisan dan kerakusan serta ketamakan kami, agar kami Kau layakkan untuk menjadi murid-murid-Mu di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, untuk menjadi pribadi yang dewasa, bijak, dan mampu menyelamatkan sesama dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, dibutuhkan tidak hanya pertimbangan manusia semata, namun lebih jauh dari itu dibutuhkan yang namanya kebijaksanaan yang sejati, yang berasal dari Allah. Itulah yang dikatakan dalam bacaan pertama pada hari ini dari kitab Kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu tentu berasal dari Allah, dan untuk memperolehnya perlu yang namanya kerendahan hati dari diri kita, serta keterbukaan untuk diproses, dibimbing, dan dipimpin oleh Allah di dalam setiap langkah persiaran hidup kita. Untuk itu, Anda dan saya serta kita semua hendaknya memohon kepada Allah di dalam doa dan di dalam keterbukaan hati, agar dianugerahi kebijaksanaan sejati di dalam lembaran kehidupan kita, agar kita selalu senantiasa dimampukan untuk terbuka, dibina oleh Allah sendiri, serta bertekun melatih diri agar Anda dan saya serta kita semua senantiasa terampil dalam melaksanakan kebijaksanaan itu di dalam perjalanan persiaran hidup kita. Tentu ini bukanlah perkara yang mudah di tengah kita memiliki keinginan yang menggebu-gebu, ambisi yang seringkali menutup mata hati kita, yang seringkali membuat kita tidak mampu menangkap apa yang menjadi rencana Allah di dalam persiaran hidup kita. Di dalam suratnya Rasul Paulus kepada Filemon mengingatkan Anda dan saya serta kita semua untuk memperlakukan sesama kita tanpa harus merendahkan martabatnya sebagai seorang manusia. Putus relasi karena sebuah persoalan yang amat sangat biasa, tentu ada yang diuntungkan, tentu pula ada yang dirugikan. Ada yang terluka, tentu ada yang melukai. Namun di sisi lain juga dikenal adanya sikap berdamai kembali. Relasi yang patah ini pernah terjadi, seperti yang dialami oleh Filemon dan Onesimus. Paulus mengingatkan, tentu di dalam perjalanan hidup tidak setiap saat kita berada di jalan yang sama, dengan cara pandang yang sama, dengan prinsip hidup yang sama. Tentu kita akan mengalami benturan karena perbedaan pandangan dan perbedaan prinsip hidup.
Tetapi jangan sampai permusuhan itu terus berlarut hingga akhirnya kita tidak mencerminkan sebagai seorang murid yang beriman dan mengenal Tuhan yang adalah kasih. Paulus membantu Onesimus dan Filemon untuk mengembalikan hubungan yang telah retak itu. Namun semuanya dilakukan dengan kelembutan kasih, tanpa paksaan, tanpa kekerasan, tetapi dengan keteladanan dan kerendahan hati. Seringkali ketika ada orang bertikai, justru kita mengompor-ngompori, sehingga persoalan itu justru akan semakin besar. Hari ini kita diingatkan oleh seorang yang begitu sangat saya kagumi, yaitu Mother Teresa dari Kalkuta. Dia mengatakan bahwa cinta yang sejati berarti kita harus berani mencintai sampai terluka. Kalau Anda dan saya serta kita semua mencintai hanya karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka itu bukanlah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Karena Tuhan mengendaki cinta yang inklusif dan bukan eksklusif. Maka betullah yang dikatakan di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kata membenci bukan dimaknai seperti kita membenci si A, si B, lantas kita memutuskan komunikasi. Ingat, di dalam misinya Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum lama, tetapi melengkapinya. Yesus tidak menghilangkan hukum untuk menghormati orang tua, untuk menghormati saudara ataupun bahkan keluarga. Hari ini dengan kata dibenci, Lukas mau menekankan nilai yang berbeda, yaitu mengasihi lebih, mencintai lebih, bukan karena ikatan keluarga, tetapi karena Allah yang menyapa dan mengajak kita untuk melayani sesama tanpa harus merendahkan martabatnya sebagai seorang manusia. Yesus mengajak Anda dan saya serta kita semua untuk mencintai seperti spiritualitas seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk keselamatan sahabatnya. Itulah cinta yang sejati, cinta yang tanpa pamrih, cinta yang tetap mencintai meskipun dikhianati, cinta yang tetap mencintai meskipun ditolak dan mungkin diasingkan. Semoga minggu ini di dalam minggu Kitab Suci Nasional, Anda dan saya serta kita semua semakin disadarkan untuk mendasarkan hidup yang bersumber pada kitab suci, yang bersumber pada firman Allah. Firman Allah bukan hanya untuk disimpan, tetapi didengarkan, dibaca, dihidupi, dan dilaksanakan di dalam kehidupan nyata. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Allah memang tak terbatas, tetapi hal itu dibatasi oleh keegoisan dan ambisi kita yang seringkali tidak tepat. Beranikah kita sebagai orang beriman untuk menghidupi spiritualitas, cinta sejati yang inklusif, bukan hanya untuk orang tertentu, tetapi untuk semua orang karena Allah yang lebih dahulu mencintai. Dan cinta yang sejati tidak pernah merusak masa depan orang, karena cinta yang berasal dari Allah menyelamatkan dan membawa sukacita bagi banyak orang. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.